مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Ada kisah Ibnul Arabi, julukannya Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar. Ini julukannya luar biasa. Syekhul Akbar, Maha Guru, wa Kibritul Ahmar, berlian atau batu jamrutnya para ulama. Beliau punya karya tulis ada 300 lebih karya. Judul kitab beliau 300 lebih. Ada kitab namanya Tarjamanul Ashwaq, ada kitab namanya Al-Hub wal Mahabbatu Ilahiyah, ada kitab beliau yang terkenal namanya Fususul Hikam, kemudian disarah oleh Abdul Ghani bin Ismail An-Nablisi dengan judul Jawahirul Nusus fi Hilli Kalimatil Fusus. Ada kitab beliau yang terkenal Futuhatul Makkiyah. Pokoknya banyak karya beliau, diakui beliau. Bahkan kontroversial, menurut sebagian orang mengatakan beliau menyimpang. Ini orang belum sampai magamnya beliau sudah vonis orang. Terlalu cepat memvonis. Ibnu Arabi waktu naik kapal, itu kapal di tengah lautan, ombak begitu besar hingga kapal terombang-ambing, hampir tenggelam. Maka Ibnu Arabi berdiri di depan kapal. Dia berteriak kepada lautan, "Ya Buhair uskun, wahai lautan kecil, diamlah. Fa inna fawqaka bahr minal ilm." Karena sesungguhnya di atasmu ini ada lautan besar daripada lautan ilmu. Itu ucapan disampaikan oleh Ibnu Arabi. Spontan itu lautan tenang. Beliau seorang wali min auliyaillah. Beliau punya tasawuf yang tinggi karena memadukan tasawuf dan filsafat. Namanya tasawuf falsafi. Jadi tasawufnya ada 3. Ada tasawuf salafi, itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Junaid Al-Baghdadi, Abdul Haris Al-Muhasib. Ini tasawuf, topik utamanya adalah zuhud terhadap dunia. Allahumma ij'al dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di dalam hati kami. Itu tasawuf salafi, punya topik utama yang mereka kaji. Naik lagi namanya tasawuf sunni, perpaduan fikih dan tasawuf, yaitu tasawufnya Imam Ghazali, tasawufnya Al-Imam Qusairi Naisaburi, tasawufnya Al-Imam Abu Thaib Al-Maki. Kemudian generasi ketiga namanya tasawuf falsafi, yaitu seperti Ibnu Arabi, Al-Imam Al-Jili, Al-Imam Sahrawardi, dan banyak lagi para imam-imam. Jadi beliau mengatakan dengan ilmu yang beliau miliki, memang sebenarnya ulama telah memberikan komentar beliau ini lautan ilmu. Tapi toh ternyata Allah Ta'ala ingin mendidik. Jangan pernah merasa diri memiliki ilmu yang paling luas. Pasti ada hal yang kita tidak tahu. Makanya Imam Syafi'i itu tawadhu. Imam Syafi'i sudah menjadi imam besar. Beliau punya ucapan apa? Nisfu ilmi fi nisfu ra'i akhik. Sebagian ilmu itu ada di sebagian pikiran saudaramu. Ada yang saudaramu tahu, engkau tidak tahu. Itu tawadunya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, Ibnul Arabi mengatakan, wahai lautan, berhenti. Di atasmu ada lautan ilmu. Maka ada ikan lewat. Allah berikan ilham. Itu dengan izinnya Allah, ikan bisa berbicara. Kemudian ikan ini mengatakan, luar biasa, engkau punya ucapan itu bisa menghentikan lautan yang sedang berombak. Itu luar biasa. Cuma saya mau kritik ucapan yang bagian akhir, yang engkau katakan engkau adalah lautan ilmu. Kalau engkau lautan ilmu, saya ingin ajukan pertanyaan. Jika engkau bisa menjawab, maka engkau lautan ilmu. Tapi kalau engkau tidak bisa menjawab, engkau bukan lautan ilmu sebagaimana yang engkau nyatakan tadi. Itu kata ikan. Kemudian kata Ibnu Arabi, kalau begitu sampaikan pertanyaan. Dia katakan, ini ikan mengatakan, pertanyaan, ada suami istri. Ini suaminya pergi keluar rumah. Tiba-tiba suaminya musikha, dikutuk jadi batu. Ini hukum istrinya masa iddah tolak
Apa iddah suami meninggal? Itu yang pertama. Yang kedua, suami istri, suaminya pergi keluar, musikha samak, dikutuk jadi ikan. Ini masa iddah istrinya, iddahnya suami meninggal atau iddahnya cerai? Ibnu Arabi mengatakan, ini pertanyaan belum pernah ada di kitab. Saya tidak tahu. Kata Ibnu Arabi, lihat, lautan ilmu, ikan memberikan pertanyaan, ternyata ada hal yang beliau tidak tahu. Dia bilang, saya tidak tahu. Apa jawabannya, wahai ikan? Kata ikan, saya mau menjawab, tapi ada syarat. Apa itu syaratnya? Setiap kitab yang engkau tulis, cantumkan namaku sebagai gurumu dalam kitab tersebut. Karena menyampaikan ilmu otomatis jadi guru. Makanya dalam satu kitab, saya lupa kitab apa dulu saya baca, itu iblis pernah mengajarkan Nabi Isa satu doa. Iblis datang, ya Isa, engkau luar biasa, engkau ruh Allah, saya mau ajarkan ini ilmu luar biasa. Ini doa hanya saya ajarkan kepadamu. Mau kau terima ilmu yang saya ajarkan? Kata Nabi Isa, tidak, saya tidak mau. Kenapa? Kalau engkau berikan saya satu ilmu, otomatis engkau jadi guru saya. Saya gak mau jadi gurunya. Daripada guru saya iblis, mendingan saya tidak mau dapat ilmu darimu. Itu. Makanya ini ikan kasusnya begitu. Kata ikan, saya akan jawab pertanyaan yang pertama. Jadi yang suaminya dikutuk jadi batu, itu masa iddahnya suami meninggal, iddatul wafat. Suami meninggal itu berarti masa iddahnya istri yang tidak hamil. Kalau dia hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Tapi istrinya ini kalau tidak hamil, masa iddahnya jika suami meninggal itu 4 bulan 10 hari. Kenapa? Kata Ibnu Arabi, kenapa itu masa iddahnya suami meninggal? Karena dikutuk jadi batu, benda mati. Berarti seperti orang mati. Kalau yang kedua, masa iddahnya iddah tolak, iddah cerai. Iddah cerai 3 kali suci. Yatarabbasna salasatu quru, 3 kali suci. Ditanya, kenapa itu 3 kali suci? Karena dikutuk jadi ikan, dan ikan makhluk hidup. Suaminya hidup, meninggalkan istrinya, udah bisa kasih nafkah dan sebagainya. Berarti masa iddahnya ini iddah cerai. Iddah cerai 3 kali suci. Dan memang nama ikan itu beberapa di kitabnya Ibnu Arabi ditulis. Di antaranya syarah daripada Fususul Hikam berjudul tadi Jawahirul Nusus fi Hilli Kalimatil Fusus, nama kitabnya. Di situ beberapa kali disebutkan Syekhi sama guruku ikan. Ternyata kasusnya daripada kejadian ini. Ini hikmah yang perlu dipelajari, bahwa ilmu ini terlalu luas untuk kita menganggap diri kita benar sendiri. Ilmu ini terlalu luas.